Messi, ada Tom Hayek, umpan sangat baik pada Marcelo Ferdinand, masih Marcelo Ferdinand, Saat ini mungkin seluruh publik tanah air terfokus pada sosok pemain super kalem, dan pendiam yang curi perhatian pecinta publik tanah air yang berasal dari negeri Cendrawasih, akibat penampilan apiknya saat bermain dengan Bahrain beberapa waktu lalu. Yap, dia adalah Ricky Kambuaya, sosok mutiara hitam dari tanah Papua yang kini dielu-elukan dan disanjung, karena sukses mementaskan diri di kualifikasi kemarin. Namun seperti apa kisah seorang Kambuaya sebelum mengenal sepak bola, hingga dikenal di seluruh publik tanah air saat ini? Berikut ulasannya. Ricky Kambuaya, sebelum ia menjejakkan kaki di lapangan hijau, mengingat nama panggilannya yang unik, kita bisa membayangkan sebuah latar belakang yang mungkin membentuk karakter dan julukannya tersebut. Kemungkinan kisah kehidupan Ricky Kambuaya sebelum bermain sepak bola, pria yang lahir tanggal 5 Mei tahun 1996, dan sekarang membela klub nasional yaitu Dewa United. Ricky lahir dan besar di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai yang cukup besar, dan dikenal memiliki banyak buaya. Sejak kecil, Ricky sudah akrab dengan pemandangan reptil-reptil purba itu berjemur di tepi sungai atau mengintai di air keruh. Rumahnya bahkan tidak terlalu jauh dari habitat mereka, sehingga cerita dan mitos tentang buaya sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Ricky anak yang pendiam, sebaliknya, ia dikenal aktif, lincah dalam artian positif, selalu ingin tahu dan haus akan hal-hal baru. Sejak usia dini, Ricky menunjukkan fisik yang kuat dan daya tahan yang luar biasa. Ia suka berlari di tanah berlumpur dekat sungai, memanjat pohon-pohon besar di sekitar desanya, dan berenang di sungai. Kegiatan-kegiatan ini tanpa disadari melatih otot-ototnya dan memberikannya ketahanan fisik yang kelak sangat berguna di lapangan sepak bola. Saat bermain dengan teman-temannya, Ricky mungkin menunjukkan semangat juang yang tinggi, tidak mudah menyerah, dan ia selalu bermain sepak bola di kesehariannya dengan teman-temannya. Dari hal kecil itulah ia sangat mencintai akan sepak bola dan sangat ingin bermain di level yang sesungguhnya. Meskipun tumbuh di desa yang sederhana, Ricky memiliki semangat yang membara. Ia suka bermain dengan bola seadanya, biasanya terbuat dari karet bekas atau anyaman daun kelapa. Lapangan bermainnya adalah tanah lapang di tengah desa atau bahkan tepi sungai yang kering. Dalam permainan sederhana ini, bakat alaminya mulai terlihat. Ia memiliki kecepatan, kelincahan, dan tendangan yang cukup kuat. Orang-orang di desanya mulai menyadari potensi Ricky. Mereka melihat bagaimana ia dengan gigih mengejar bola, bagaimana ia tidak takut berduel dengan pemain lain yang lebih besar, dan bagaimana ia selalu berusaha untuk mencetak gol. Semangat dan kegigihannya di lapangan. Kisah perjalanan karir sepak bola Ricky Kambuaya, dari awal mula hingga menjadi pemain timnas Indonesia. Awal mula di tanah Papua, ia yang mengasah bakat di jalanan dan di lapangan seadanya. Lahir dan besar di Papua, Ricky Kambuaya sudah akrab dengan si kulit bundar sejak usia belia. Seperti kebanyakan anak-anak di Indonesia, lapangan seadanya dan jalanan menjadi saksi bisu ia mengasah bakatnya. Sepak bola bukan hanya sekadar permainan, melainkan bagian dari kehidupan dan budaya di tanah kelahirannya. Ricky dikenal memiliki kecepatan dan kelincahan di atas rata-rata. Insting menyerangnya yang tajam dan keberaniannya dalam berduel membuatnya menonjol di antara teman-teman sepermainannya. Bakat alaminya ini perlahan mulai tercium oleh pemandu bakat lokal yang tak sengaja menemukan talenta luar biasa tersebut, memboyongnya untuk terlibat langsung pada kompetisi lokal. Dengan keterampilan dan bakat yang luar biasa itulah yang mengantarkannya merangkak naik ke level kompetisi profesional. Langkah awal perjalanan Ricky menuju sepak bola profesional tidaklah instan. Ia memulai karirnya dengan bergabung dengan klub Pro Duta di tahun 2015 silam. Disinilah ia mulai merasakan atmosfer kompetisi yang lebih serius dan belajar tentang disiplin dalam bermain sepak bola. Ketekunan dan kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Penampilannya yang impresif di kompetisi lokal menarik perhatian klub-klub yang lebih besar. Dengan mampu tampil apik membuat sejumlah klub tanah air kepicut untuk memakai jasanya. Sehingga klub sekelas PS Mojokerto Putra berhasil mendapatkan mutiara hitam tanah Papua tersebut dari 2017 sampai 2018. Tak berselang lama, PSS Sleman pun menghadirkannya ke Maguwo Harjo Sleman di tahun 2018 sampai 2019. Kemudian ia pindah ke Persebaya Surabaya dari tahun 2019 sampai 2022, dan bersama tim Maung Bandung dari tahun 2022 hingga 2023, dan terakhir bersama Dewa United sampai saat ini. Di Liga Tanah Air, ia berhasil membuktikan diri. Bersama klub profesional tanah air, ia tentunya menghadapi tantangan adaptasi dengan lingkungan dan gaya bermain yang berbeda. Namun, semangat pantang menyerah dan kualitas individunya membantunya untuk terus berkembang.
Di klub profesional, Ricky yang bermain reguler, kecepatannya dalam melakukan penetrasi ke lini pertahanan lawan, umpan-umpan akuratnya, dan sesekali gol-gol indahnya mulai menghiasi pemberitaan sepak bola nasional. Ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar pemain muda potensial, tetapi juga pemain yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi timnya. Dengan mampunya ia menampilkan penampilan demi penampilan non-impresif, ia pun mendapat panggilan untuk membela timnas Garuda sebagai puncak impian bagi seluruh pemain sepak bola tanah air. Momen yang paling dinantikan oleh setiap pesepak bola Indonesia akhirnya tiba. Berkat penampilan konsisten dan kualitas yang terus meningkat, Ricky Kambuaya mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Ini adalah puncak dari kerja keras dan dedikasinya selama bertahun-tahun. Mengenakan seragam Garuda adalah sebuah kehormatan besar. Ricky tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia menunjukkan performa terbaiknya di setiap sesi latihan dan pertandingan. Kecepatan dan kelincahannya menjadi senjata andalan timnas dalam membangun serangan. Ia menjadi salah satu pemain yang dipercaya oleh pelatih untuk mengisi lini serang atau sayap tim. Perjalanan bersama timnas Indonesia, Ricky Kambuaya telah merasakan berbagai pengalaman, mulai dari pertandingan persahabatan, turnamen regional, hingga kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia. Ia bahu-membahu bersama pemain-pemain terbaik lainnya untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Setiap kali ia turun ke lapangan dengan seragam merah putih, Ricky selalu memberikan yang terbaik. Ia tidak hanya mengandalkan kemampuan individunya, tetapi juga bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk mencapai tujuan bersama. Semangat juangnya dan kecintaannya pada tanah air tercermin dalam setiap gerakannya di lapangan. Bersama timnas Garuda, tentu ada tantangan dan harapan besar yang dihadapi Ricky. Perjalanan karir seorang pesepak bola tentu tidak selalu mulus. Ricky Kambuaya mungkin juga pernah mengalami masa-masa sulit, seperti cedera atau penurunan performa. Namun, dengan mental yang kuat dan dukungan dari keluarga, teman, dan para penggemar, ia selalu berusaha untuk bangkit dan kembali memberikan yang terbaik. Harapan besar tentu saja tertumpu pada pundaknya. Para penggemar sepak bola Indonesia berharap Ricky Kambuaya dapat terus mengembangkan kemampuannya, menjadi pemain yang lebih matang, dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi timnas Indonesia. Impian untuk membawa timnas berprestasi di level Asia dan bahkan dunia tentu menjadi motivasi tersendiri baginya. Di era kepelatihan asal Belanda yaitu Patrick Kluivert, ia baru diturunkan sebagai pengganti, namun hasilnya sangat memuaskan dan menyita perhatian. Pernah ditanya oleh awak media, saat Ricky jarang mendapat menit bermain, namun pernyataan Ricky sangat mencengangkan. Biar walaupun menit bermain sedikit, walaupun cadangan pun, kamu harus tetap berjuang, berusaha. Jangan sampai putus asa, jangan sampai menyesal, jangan sampai menyerah. Kalau menyerah nanti kamu bisa drop, bisa langsung jatuh terus. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang seorang Ricky Kambuaya? Coba kalian tulis pendapat kalian tentang sosok pemain dari tanah Papua ini guys. Jangan lupa bantu like dan subscribe jika kalian suka, agar kami selalu semangat memberikan info-info menarik lainnya. Terima kasih.